Ibu Bapak guru hebat semua dimanapun Anda berada. Ah, sekarang kita lanjutkan dengan pemaparan materi dari Pak Ari Aditya Septian tentang bagaimana cara membuat ujian secara online atau ujian berbasis daring dengan langkah yang mudah dan sederhana. Bapak Ibu, silakan Pak Ari, waktu dan tempatnya saya persilakan untuk Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Anggi. Ya, langsung dimulai saja. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah gabung di dalam meeting Webex yang kami selenggarakan hari ini. Langsung saja, seperti pada halnya di dalam player, kami memberikan tema tentang penyajian ujian secara online dengan mudah dan praktis Bapak Ibu. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui atau dan sebagainya, tetapi sharing sebagai yang sudah saya alami tentunya. Perkenalkan, nama saya Aditya Septian dan lanjut untuk ke dalam materinya. Nah, di sini sesuai dengan tema yang kita akan kupas tuntas untuk sharing bersama. Nah, kita seperti yang tema kita sebutkan adalah penyajian ujian secara online. Nah, kita buka dulu pada awalnya, kita sudah memasuki di era industri 4.0 yang segala hal telah dimudahkan dengan adanya teknologi. Sebagai salah satu contohnya adalah pemanfaatan internet atau sering kita sebut dengan kata online Bapak Ibu yang sudah dipergunakan di bidang ekonomi, transportasi, pendidikan, dan bidang lainnya. Sudah bisa rasakan Bapak Ibu, pastinya kalau anak-anak Bapak dan Ibu misalkan belanja baju, belanja barang, dan sebagainya, pasti ada kata belanja online atau shopping online melalui aplikasi Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Maupun transportasi. Transportasi juga ada yang dinamakan salah satunya Gojek, Grab, dan sebagainya. Penyedia transportasi layanan online lainnya. Maupun pendidikan. Nah, pendidikan juga tidak kalah bersaing di dalam teknologi. Contohnya di dalam Jabar ini. Adanya kegiatan PCT Jabar ini adalah salah satu dalam pemanfaatan teknologi yang bersistem online tentunya. Dan banyak bidang-bidang yang lainnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan online? Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembuatan atau penyajian ujian dengan sistem online, kita pahami dulu apa itu online-nya dan apa manfaat dari online. Nah, saya ambil dari Wikipedia, online itu ada yang disebut daring atau dalam jaringan. Adapun luar jaringan atau luring adalah offline. Offline itu tidak memakai jaringan. Yang memiliki arti online itu adalah teknologi komputer dan telekomunikasi yang menunjukkan terhubung. Kalau pada intinya online ini adalah menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Tetapi pada saat situasi sekarang ini adalah mendekatkan yang jauh seperti WFH ini, work from home yang telah dilaksanakan dan diajukan oleh pemerintah untuk kepada bidang-bidang instansi yang lainnya. Manfaatnya apa sih dari online? Nah, ini manfaatnya adalah untuk mempermudah dalam mengerjakan pekerjaan kita serta kebutuhan kita. Contohnya seperti apa? Seperti yang kita lakukan ini Bapak Ibu, misalkan kita akan melakukan seminar ataupun workshop, kalau tidak menggunakan online pasti biaya yang diperlukan misalnya menyewa gedung, bahkan menyewa snack dan sebagainya pasti dibutuhkan. Tetapi dengan adanya teknologi online ini cukup membuat akun Webex ini dan langsung saja ke dalam seminarnya. Itu salah satu contoh dari manfaat online-nya. Nah, bisa lihat kita lihat situasi saat ini segala hal online. Kenapa? Karena adanya virus COVID-19 itu, Bapak Ibu, yang mengharuskan segala hal yang sifatnya pekerjaan kita
yang dilakukan pada umumnya tidak online menjadi online. Pasti terasa oleh Bapak dan Ibu saat ini. Wah, mantap ya. Segala hal online. Berarti kita sudah mengikuti era perkembangan zaman di industri 4.0 ini. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu, ini sebelum adanya online. Nah, kita belajar seperti pada umumnya. Sebelum adanya COVID-19 ini yang mengharuskan kita work from home, pasti Bapak dan Ibu mengajar seperti ini di dalam kelas, Bapak dan Ibu. Saling tatap muka antara guru dan muridnya dan mengajarkan di dalam kelas. Nah, setelah adanya work from home itu, lihat kondisinya. Anak-anak menjadi tidak di kelas lagi, tetapi mereka belajar di dalam rumah. Nah, bisa kita lihat di dalam gambar ini, ada anak yang sedang kayak kita ya, Bu, Bapak dan Ibu, sedang pertemuan konferensi dengan Bapak atau Ibu gurunya dan teman-temannya untuk mengerjakan tugas seperti pada halnya. Nah, pada kali ini, untuk mengatasi atau menyeimbangkan antara kegiatan di dalam kelas dengan kegiatan online di dalam rumah untuk menyamakan antara pemberian pembelajaran di dalam kelas dengan pembelajaran di dalam rumah secara online dan pemberian tugas di dalam kelas atau ujian di dalam kelas dengan pemberian ujian atau pemberian tugas online kita samakan dengan menggunakan aplikasi online yang tentunya, pasti tentunya, Bapak dan Ibu sudah mengenal tentang Google Formulir yang sudah kemarin dipaparkan di paparan umum yang fungsinya kalau kemarin itu fungsinya sebagai presensi kehadiran atau absen kehadiran. Namun, Google Formulir ini kita bisa manfaatkan sebagai sarana dalam pembelajaran, khususnya untuk pembuatan ujian atau tugas Bapak dan Ibu. Kita langsung saja. Apa itu Google Formulir? Sebelum kita gunakan, kita pahami dulu apa itu Google Formulirnya. Nah, ini pengertiannya dari idcloudhost.com. Saya ambilnya di sini, yaitu Google Form atau yang disebut dengan Google Formulir adalah alat yang berguna untuk membantu Anda merencanakan acara, mengirim survei, memberikan siswa atau orang lain kuis. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah dijelaskan, memberikan siswa atau orang lain kuis. Ini dalam arti kita bisa memberikan tugas ataupun ujian di dalam Google Formulir ini. Jadi gampang dan mudah pastinya. Sesuai dengan tema kali ini, mudah dan praktis. Atau mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang efisien. Begitu Bapak dan Ibu. Sebenarnya penyedia ujian online atau seperti Google Form ini banyak penyedianya. Bukan Google Form saja, tetapi ada Google Classroom, ada juga Quizzes, dan sebagainya. Namun, menurut pengalaman saya yang saya alami itu, Google Formulir adalah yang paling nyaman kalau menurut saya. Soalnya, ketika kita men-share atau membagikan link kuesionernya di dalam Google Formulirnya, jadi gampang untuk dibuka. Sementara misalnya Quizzes atau Google Classroom dan sebagainya, siswa diharuskan mempunyai perangkat yang cukup bagus. Sementara situasi siswa tidak sama semuanya. Berbeda-beda, HP-nya begini, yang itunya begitu, dan tipenya berbeda-beda. Maka Google Formulir ini cukup nyaman untuk digunakan Bapak dan Ibu. Selain kita membukanya secara ringan lah istilahnya mah. Google Formulir itu ringan kalau dibukanya, surveinya. Seperti yang kita lakukan mengisi presensi di dalam PCT Batch ini. Cukup ringan untuk dibukanya. Jadi untuk siswa tidak memberatkan. Walaupun siswa dengan kondisi HP yang tidak memadai, bahkan bisa membuka Google Formulir ini
sekalipun. Ya oke, langsung saja kita untuk persiapan apa saja untuk membuat ujian secara online menggunakan Google Formulir ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu sudah memiliki akun Google. Pastinya Bapak dan Ibu harus memiliki akun Google. Nah, yang kedua, masuk ke akun Google. Kita masukkan alamat email atau username-nya, lalu masukkan password seperti yang kita praktekkan di paparan umum waktu pembuatan presensi online. Yang ketiga, kita masuk ke Google Formulirnya. Nah, masuk ke Google Formulir ini, seperti di dalam materi paparan umum, kita masuk dulu ke Google Drive dan ke Google Formulir. Nanti kita akan praktekkan bersama-sama. Yang keempat, kita harus memiliki link. Link itu apa? Link itu adalah alamat Google Formulir yang digunakan untuk ujian online. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita tidak memiliki link, anak bisa membuka soal ujiannya kemana kalau tidak memiliki link. Bahkan tidak bisa mengerjakan ujian, soalnya soal yang diberikan oleh kita tidak tahu di mana tempat linknya berada. Yang kelima, share link. Share link itu adalah membagikan link kepada peserta ujian. Jika Bapak dan Ibu sudah memiliki link yang sudah dibuat di Google Formulir dan linknya tidak dibagikan atau tidak di-share sama sekali, bagaimana siswa akan mengerjakannya? Jadi, setelah kita memiliki link untuk membuat link di Google Formulirnya, kita langsung bagikan ke siswanya. Seperti yang dilakukan kita di paparan umum mengisi presensi. Yang mengirimkan presensi itu adalah yang memiliki share link-nya. Jadi kalau tidak di-share link, siswa itu tidak bisa mengikuti ujian pada umumnya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Seperti pada halnya kita ingin browsing dan sebagainya, kita menggunakan google.com. Ketikkan google.com di sini, lalu menjumpai tampilan Google seperti ini. Nah, seperti pada presentasi tadi, cara untuk masuk ke dalam akun Google, nah kita harus memiliki akun Google dulu. Saya yakin Bapak dan Ibu pasti sebagian sudah punya ataupun semuanya sudah punya akun Google. Kalau sudah punya, ada tahapan yang kedua, yaitu masuk ke akun Google. Caranya, tinggal login saja Bapak dan Ibu. Kita akan mulai untuk penyiapan ujian secara online dengan menggunakan Google Formulir. Nah, masuk ke dalam Google Formulirnya. Caranya bagaimana Bapak dan Ibu? Sama seperti hanya ke dalam presensi. Seperti paparan umum yang menjelaskan presensi. Masuk dulu ke dalam Google Drive. Nah, klik yang centang kotak-kotak ini Bu, Bapak dan Ibu. Lalu ada Drive. Drive itu adalah penyimpanan Google yang diberikan oleh Google pada halnya. Penyimpanan online atau penyimpanan awan kalau pada bahasa IT-nya. Nah, sudah itu, masih ingat Bapak dan Ibu mungkin ya untuk dipraktekkan yang waktu itu membuat presensi di dalam Google Formulir, tinggal klik yang baru ini, klik baru, lalu klik lainnya. Nah, di sini terdapat Google Formulir. Kita tinggal klik saja Google Formulirnya, Google Form-nya kita klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Sama persis ya Bapak dan Ibu. Kita namai saja di sini. Nah, kita namai misalnya ujian teknologi atau ujian mata pelajaran TIK. Nah, ini untuk menandai untuk judulnya. Nanti siswa akan
mengetahui ini adalah soal TIK. Nah, masuk ke dalam pertanyaannya Bapak dan Ibu. Nah, ini belum di-set menjadi kuisnya. Maka kita harus mengaturnya menjadi kuis. Caranya bagaimana? Karena ini belum menjadi kuis atau belum menjadi soal ujian. Ini masih berupa survei, Bapak dan Ibu. Kalau ingin menjadikan soal ujian atau kuis, tinggal klik yang ini, Bu, Bapak dan Ibu. Setelan. Nah, Google Formulir ini sangat baik, Bapak dan Ibu. Banyak fasilitas yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu. Mulai dari Google Formulirnya. Google Formulir ini bisa dipakai untuk presentasi, kuis, kuesioner, dan presensi, dan sebagainya. Dan perlu diingat Bapak dan Ibu, penyedia ini adalah Google. Penyedia Google Formulir ini adalah Google, perusahaan Google. Jadi untuk data-datanya jangan khawatir Bapak dan Ibu, pasti aman, tidak ada yang namanya pembobolan. Karena sekali dibobol, kita mengkonfirmasi. Nah, kita mengkonfirmasi kepada Google, misalnya dibobol, maka Google akan membantu mengembalikan akun kita. Itu enaknya akun Google. Di sini kita akan membuat suatu penyajian ujian secara online, Bapak dan Ibu. Apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan itu adalah berupa kuis. Nah, di sini ada kuis Bapak dan Ibu menunya. Nah, menu kuis ini kita aktifkan dengan mengklik yang ini, yang jadikan ini sebagai kuis Bapak dan Ibu. Nah, otomatis kita sudah men-setting atau kita mengaturnya sebagai kuis Bapak dan Ibu di dalam Google Form ini. Di sini ada opsi atau aturan di dalam kuisnya. Yang pertama, opsinya segera setelah setiap pengiriman. Segera itu adalah ketika siswa mengirimkan jawabannya atau telah mengisi kuisnya atau ujiannya, maka Bapak dan Ibu bisa langsung memberikan nilai kepada siswanya tersebut. Nanti saya akan praktikkan. Dan yang opsi kedua, nanti setelah peninjauan manual. Ini menggunakan email. Artinya, mahasiswa harus login ke dalam akun Google dulu. Cukup merepotkan Bapak dan Ibu. Bagaimana kalau halnya siswa-siswa yang kita ampu itu tidak mempunyai email semuanya? Tentunya itu menjadi hambatan. Nah, jadi kita pilih saja segera setelah setiap pengiriman. Kita pilih yang ini saja Bapak dan Ibu. Ini ada responden dapat melihat. Responden itu adalah yang mengisi Google Formulir ini. Nah, pelaku ini yang kita tujukan adalah siswa kalau responden ini pelakunya. Misalkan siswa. Nah, di sini ada pertanyaan tak terjawab, ada jawaban yang benar, dan nilai poin. Jadi, ketika siswa telah mengirimkan jawabannya kepada kita, maka siswa, kalau dicentang yang ini Bapak dan Ibu, maka siswa langsung dapat melihat pertanyaan tak terjawabnya. Seperti pada halnya UNBK, langsung kelihatan mana yang salahnya sih, mana nilai saya sih. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan jika dicentang jawaban yang benar, maka Google Formulir otomatis menampilkan jawaban yang benarnya. Jadi langsung misalkan hewan mamalia. Misalkan satu adalah burung, yang kedua adalah kucing. Misalkan siswa menjawab burung, maka itu jawabannya salah. Google Formulir langsung menampilkan jawaban yang benarnya setelah siswa mengirimkannya kepada kita. Dan ada nilai poin. Nilai poin itu nanti disetting oleh kita. Satu soalnya berapa poin? Misalkan kalau kita sedang UAS atau UTS, satu soalnya misalkan
saya contohkan beri nilai 10. Satu soal itu adalah 10 misalkan. Nah, di sini nilai poin bisa dilihat oleh siswa setelah mengirimnya. Misalkan siswa sudah mengirim kepada kita, seperti halnya tadi, maka siswa bisa melihat nilainya sendiri langsung, tidak pakai delay atau lambat. Langsung muncul nilainya. Kalaupun kita tidak ingin siswa melihat pertanyaan tak terjawab, tidak ingin melihat jawaban yang benar, tidak ingin melihat nilai poinnya sendiri siswanya, maka jangan dicentang semuanya Bapak dan Ibu, tinggal dikosongkan saja seperti ini. Namun, kalau siswanya ingin melihat pertanyaan yang tak terjawab olehnya atau oleh siswanya, maka dicentang saja. Dan siswa ingin melihat jawaban yang benar, apa sih yang benarnya? Tinggal kita centang saja. Begitu juga nilai poin. Itu Bapak dan Ibu, ini settingan dasarnya. Kalau sudah ini semuanya sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu, tinggal klik simpan. Nah, langsung perubahan ini sudah dilakukan. Ada ini. Nah, ada kunci jawaban. Nah, otomatis kita sudah membuat lembaran ujiannya Bapak dan Ibu, namun belum ada soal-soalnya ini Bapak dan Ibu. Kita tinggal memasukkan soal-soal yang ingin kita berikan kepada siswanya. Dimulai dari ini nih, alamat email. Sepertinya menurut saya alamat email itu tidak wajib atau sunnah Bapak dan Ibu. Seperti yang saya sebutkan tadi, tidak semua siswa mempunyai email. Kadangkala siswa itu mempunyai email namun, Pak, Bu, passwordnya salah atau lupa lagi Bu, username-nya lupa Bu, Pak, Bu. Nah, saya sering mendapatkan keluhan seperti itu siswanya. Nah, untuk mencegah hal tersebut, maka Bapak dan Ibu bisa diubah setelannya. Nah, saya ulangi lagi, ubah setelan untuk tidak mengumpulkan alamat email. Otomatis siswa tidak akan mengisi alamat emailnya. Yang tidak mempunyai alamat email pun bisa mengisi Google Formulir ini atau form ujian ini. Tinggal klik ini centangnya sampai kosong seperti ini. Kalau sudah, simpan. Nah, otomatis untuk pertanyaan email sudah tidak ada Bapak dan Ibu, hanya menyisakan deskripsi. Deskripsinya apa? Ujian misalkan tengah semester pelajaran TIK. Nah, ini contohnya, Bu. Bapak dan Ibu. Lanjut ke dalam pertanyaannya. Ini baru ke dalam judulnya. Lanjut ke pertanyaan. Seperti pada halnya di dalam presensi Bapak dan Ibu, ada pilihan ganda, lalu jawaban singkat dan paragraf. Sama saja menunya Bapak dan Ibu. Namun, yang membedakan itu ada yang namanya kunci jawaban. Kita dapat men-setting atau mengatur jawabannya apa sih? Tuh, masukkan jawaban yang salah. Ini tidak wajib atau sunnah, jawaban yang benar. Tuh, yang kita isikan. Kita contohkan dulu. Misalkan saya ingin membuat soal pilihan ganda 5 soal untuk UTS. Tinggal klik saja yang ini, pilih yang pilihan ganda. Langsung klik yang ini, lalu isikan soal nomor satunya. Misalkan ya Bapak dan Ibu, tulis soal nomor satunya. Sebutkan apa nama lain perangkat lunak. Nah, Bapak dan Ibu bisa memberikan opsinya A, B, C, D-nya. Kalau di dalam kertas ujian. Diibaratkan kertas ujiannya ini A, B, C, D, E-nya. A-nya apa, Bu? Bapak dan Ibu. Misalnya A-nya adalah hardware. Misalnya jawaban A-nya. Ingin menambahkan jawaban yang lainnya atau jawaban yang B. Tambahkan opsi. Misalnya software. Yang ketiga misalnya yang C-nya. Saya ini contohkan ABC saja ya Bu. Bapak dan Ibu, soalnya agar mempersingkat waktu. Yang C misalkan PC.
Nah, manakah yang benar? Nanti Bapak dan Ibu tinggal tentukan. Sebutkan apa nama lain perangkat lunak. Jawabannya software pastinya. Nah, agar soal ini diberikan poin, kita berikan dulu kunci jawabannya Bapak dan Ibu. Klik kunci jawaban, lalu diklik softwarenya. Nah, sampai tanda hijau ini. Lalu berikan poin. Poinnya sebelah kanan Bapak dan Ibu. Beberapa poin untuk soal. Misalkan saya memberikan 5 soal untuk UTS, berarti untuk mencakup nilai 100, saya akan berikan 20 poin untuk satu soal. Lalu selesai. Nah, oh iya Bapak dan Ibu, ini hanya bisa dilihat oleh kita saja Bapak dan Ibu, jawabannya, kunci jawabannya hanya kita yang bisa dilihat. Kalau siswa itu bisa melihat kunci jawaban setelah mereka mengirimkan kepada kita. Karena tadi setelannya saya adalah ini nih. Nilai poin ditampilkan untuk siswa. Nah, sudah untuk membuat satu soalnya. Nah, ini wajib, Bu. Nah, ada di sini wajib diisi. Kalau Bapak dan Ibu ingin siswanya harus mengisi soal ini, maka tinggal klik wajib diisi. Kalau misalkan Bapak dan Ibu tidak mewajibkan semua siswa untuk mengisi soal ini, tinggal jangan dicentang yang ininya, Bu. Saya tidak akan mencentang wajib diisi karena bisa saja siswa yang lain tidak bisa menjawab pertanyaannya. Begitu Bapak dan Ibu. Lalu kalau ingin menambahkan soal yang lainnya, tinggal tambahkan pertanyaan yang ini Bapak dan Ibu. Nah, misalkan nomor 2. Saya kopikan saja Bapak dan Ibu. Nah, misalkan perangkat keras. Hardware, software, lalu PC. Seperti biasa Bapak dan Ibu, masuk ke kunci jawaban untuk mengatur kuncinya. Masukkan dulu jawabannya. Nah, kita klik yang hardware. Jawabannya hardware Bapak dan Ibu. Dan ingat poinnya Bapak dan Ibu, awas terlewati. Nanti kalau terlewati ini, meskipun siswa menjawab dengan benar, nanti poinnya akan 0. Karena Bapak dan Ibu belum men-setting poinnya. Kita setting dulu poinnya 20, misalkan untuk satu soal, lalu selesai. Ini terserah Ibu ya, Bapak dan Ibu, ini terserah mau dicentang atau tidak, wajib diisinya, terserah dengan keinginan Bapak dan Ibu. Saya contohkan satu soal lagi saja, biar waktunya tidak terlalu lama. Tambahkan lagi pertanyaan. Ingat, untuk menambahkan pertanyaan atau soal ujian, tinggal klik tambah saja Bapak dan Ibu. Nah, apa nama lain personal komputer? Nah, seperti biasa kita masukkan lagi. Nah, langsung lagi Bapak dan Ibu masukkan kunci jawabannya PC dan masukkan poinnya 20. Lalu klik selesai. Nah, diibaratkan saya sudah membuat 3 soal. Nah, Bapak dan Ibu bisa mempercantik kertas ujiannya. Caranya bagaimana? Klik yang ini Bapak dan Ibu, sesuaikan tema. Kita bisa pilih gambar atau kita upload dan ini bisa memilih warnanya. Tuh. Kalau pilih gambar misalkan saya unggahannya saya cari logo PCT.
Ini untuk mempercantik kertas ujiannya Bapak dan Ibu agar menarik perhatian siswa. Jadi tidak monoton. Nah, sudah ada tentunya Bapak dan Ibu. Lalu klik selesai saja. Nah, kita sudah mempercantik header-nya atau tampilannya. Ini sebagai salah satu contoh adalah logo untuk PCT Batch ini. Nah, setelah ini apa yang dilakukan? Nah, sudah kita semua membuat soal, kita sudah membuat 3 soal dengan poin-poinnya. Lalu kita akan membuat linknya. Oh iya, Bapak dan Ibu, kita membuat linknya dengan cara kirim. Lalu klik yang ini, yang gambar ini, yang tengahnya Bapak dan Ibu. Lalu perpendek saja URL-nya. Lalu tautannya. Nah, tautannya dikopikan saja. Copy. Nanti Bapak dan Ibu tinggal men-share atau mengirimkan link ini kepada siswa-siswa Bapak dan Ibu. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, oh iya. Namun, misalkan kalau ada kendala. Kendalanya adalah Bapak dan Ibu misalkan siswa bisa mengisi ujian ini berulang kali. Satu kali mengisi, ingin mengisi lagi siswanya. Nah, itu bisa terjadi. Kita bisa atasi untuk cara itu, seperti di dalam paparan umum materinya, membuat presensi, kita memasukkan untuk Google Form limit. Yang limit itu, Bu, Bapak dan Ibu. Nah, tinggal klik yang 3 atau lainnya, titik 3 ini atau yang lainnya, klik. Seperti pada kemarin di paparan umum, klik add-on. Add-on ini adalah suatu fitur tambahan untuk di dalam aplikasi Google Form ini, Bapak dan Ibu. Nah, di sini banyak. Ini kalau diibaratkan seperti Play Store. Mau pasang apa sih di dalam Google Formulir ini? Kalau di Play Store itu, mau pasang apa sih aplikasi yang ada di dalam Android? Nah, itu diibaratkannya. Di sini saya ingin memasang fitur yang namanya limit atau siswa tidak bisa mengisi lebih dari 1 kali pakai form limiter. Klik form limiter. Kalau yang belum install, maka diinstal dulu Bapak dan Ibu. Nah, lanjutkan. Kita menunggu untuk langsung konfirmasi. Nah, ini konfirmasi akun mana yang akan digunakan untuk form limiter. Kalau sudah, nah ada pemberitahuan, setuju, izinkan atau tidak. Saya izinkan. Karena kalau tidak diizinkan, maka form limiter ini tidak bisa dimasukkan, Bapak dan Ibu. Kalau sudah, loading dulu Bapak dan Ibu. Setelah loading, nanti akan muncul form limiternya, Bapak dan Ibu. Sudah. Jika sudah ini, telah diinstal, selesai, dan muncul tampilan ini Bapak dan Ibu. Muncul form limiter di kanan saya. Nah, limit tipe. Nah, apa sih yang akan dibatasi? Yang akan dibatasi oleh kita itu apa? Yaitu number of form response. Berarti responnya akan dibatasi. Nah, apa sih Sinai? When respond are greater than. Berapa respon yang harus di limitnya? Saya 1 saja responnya. Lalu message when submission are closed. Nah, ini adalah pesan. Kalau pesan yang kemarin itu kalau di paparan materi, maaf,
Anda sudah menanggapi. Kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah mengisi presensi, lalu mengklik lagi link presensinya, maka akan muncul Anda sudah menanggapi. Nanti saya akan setting kalau di sini Anda misalkan sudah menyelesaikan ujian. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu. Lalu sudah seperti ini, lalu save and enable. Sudah di-save. Lalu tadi kita coba. Selesai sudah, lalu kita akan mencobanya. Nah, tadi dikopikan dulu. Nah, kita sudah selesai, misalkan kita sudah nge-share link atau membuat link atau share linknya ke siswa-siswanya. Nah, saya akan mencoba menjadi siswanya. Misalkan saya sudah mengklik yang sudah Bapak atau Ibu Guru berikan formulirnya. Ini ada ujian anak-anak misalkan. Nah, misalkan saya menjadi siswanya. Oh, ini ujian mata pelajaran TIK. Nah, yang pertama sebutkan apa nama lain perangkat lunak. Software misalnya. Nama lain perangkat keras saya PC misalkan. Personal komputer itu apa? Hardware misalkan saya menjawabnya. Lalu tekan kirim. Nah, ini yang saya maksudkan ya Bapak Ibu. Tadi saya mencentang siswa dapat melihat jawaban, lalu skor, lalu yang salahnya. Nah, kita lihat skor. Nah, ini Bapak dan Ibu, poin totalnya sudah ada. Lalu ini, jawaban yang benarnya sudah dicentang. Terus yang salahnya, tuh salah. Harusnya apa? Jawaban yang benar, hardware. Sudah disebutkan oleh Google Formulir. Yang ketiga, apa nama lain personal komputer? Hardware, saya jawab. Ternyata salah, harusnya PC. Ini PC. Maka siswa mendapatkan nilai 20 dari ketiga soal ini. Yang 3 soal ini adalah totalnya 60. Tadi ada yang sudah mengisi Bapak dan Ibu siswa. Misalkan tadi saya sudah mengisi sebagai siswa. Bapak dan Ibu bisa melihatnya di respon Bapak dan Ibu. Nah, respon ini adalah untuk melihat siapa saja yang sudah mengisi. Atau rekapannya, rekapan ulangannya atau ujiannya. Ada ringkasannya, pertanyaannya. Nah, individualnya. Kita ingin melihat rekapannya, tinggal klik yang ini Bapak dan Ibu, membuat spreadsheet. Membuat spreadsheet ini adalah untuk melihat rekapannya secara otomatis. Tinggal lihat, klik yang hijau ini, lalu buat nanti otomatis akan direkap sendiri oleh Google-nya. Cukup praktis dan mudah. Nah, nama siswa, nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya materinya sangat bagus sekali nih Pak. Ada sedikit agak gatel nih. Gimana kalau anak itu kan nggak punya email? Iya. Nanti kalau nggak punya email berarti Pak dia nggak bisa ikut ujian dong Pak ya? Oh, Apakah ada alternatif lain Pak selain misalkan lah apa gimana itu caranya yang buat yang nggak punya email gitu? Apalagi kan kita saya sebagai guru TK itu anak-anak nggak mungkin gitu ya untuk mengisi email seperti itu Pak. oh iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, anak-anak boleh untuk tidak mempunyai email. Itu yang saya khawatirkan adalah siswa atau anak-anak yang kita ampu tidak memiliki alamat email. Makanya di dalam pengaturannya kita Bapak dan Ibu bisa setelannya ini Bapak dan Ibu. Jangan dicentang kumpulan alamat emailnya. Maka otomatis yang tidak mempunyai alamat email akan bisa mengikuti ujian. Bisa mengisi ya? Ya, bisa mengisi Bu. Pernah saya juga waktu itu kelupaan atau lupa, saya mencentang ini Bu, harus ada alamat email atau harus login terlebih dahulu. Maka anak-anak tidak bisa login. Nah, setelah saya analisis, nah jangan ada masukkan alamat email ataupun harus login terlebih dahulu. Itu adalah akan memperhambat siswanya sendiri dan akan
memperlambat kitanya. Jadi kitanya pusing Bapak dan Ibu. Apalagi siswa yang banyak bertanya kepada kitanya. Itu Iya, karena iya. kesalahan kita sendiri. Begitu mungkin Bu. Iya, iya. Untuk para Bapak dan Ibu peserta sesi 5 ini ada yang mau bertanya, silakan ya Pak, ada waktu kurang lebih 15 menit. Iya. Silahkan Bapak manfaatkan ya waktunya. Bu Dewi Saripah mau bertanya, Bu. Iya, angkat Pak, tangan Bu Dewi. Ya. Silakan Barusan Bu Dewi. bisa diaktifkan mungkin Pak Anggi. Ya, mangga Bu Dewi. Ini Pak Ari, kan kalau saya kan guru bahasa ya, guru Iya. bahasa Inggris. Biasanya kan itu sebelum soal itu ada teksnya panjang kan? Kan kalau misalnya diketik itu susah, panjang, lama. Bisa nggak misalnya kita ingin mengcopy paste atau menguploadkan teks ke dalam soalnya, itu caranya bagaimana? Ini Bu, ini soal US yang kemarin saya buat, semuanya soal US yang saya buat, Ibu Bapak, tentang soal bahasa Inggris. Tentang soal bahasa Inggris, untuk ini ada tata aturannya sama seperti Pak Ari tadi ada. Nah ini Bu, di audio Inggrisnya saya upload dulu semua file MP3-nya ke sini, masukin semuanya. Nah, lalu diklik kanan di sininya Bu, diklik kanan dicari dapatkan link. Dapatkan ya. Dapatkan link. Lalu saya masuk ke shortcut ke Bitly. Bitly yang kemarin di paparan utama kan udah dibahas ya Bu ya. Masuk ke Bitly, nanti dari file yang Bitly saya copy di sini Bu. Nanti tetap listeningnya sama, cuman kita harus edit audionya dulu di software pengolah audio Bu. Jadi kan biasanya kalau listening bahasa Inggris panjang nih Bu, kita potong-potong dulu. Itu mungkin ribetnya di situ Bu. Itu untuk listening. Nah, terus untuk yang ini nggak bisa diacak soalnya untuk listening. Kalau yang apa itu teh? Reading. Ini listening semuanya. Tak kalau reading saya siasatinya kayak gini Bu, di print screen saya gambar apa itu di screenshot. Nah, jadi JPEG Bu ini. Oh iya. Nah, ini jadi JPEG. Nanti kan di sini ada opsi ya Bu ya. Kalau misalnya saya tulis saja di sini di step for number 16 until 18. Nah, langsung saya cari gambarnya. Saya cari gambarnya di mana, nah masukin gambar atau ini add image aja Bu di sini. Tambahkan gambar tidak apa-apa sama aja Bu. Oh iya, di sana ya. Print screen-nya bisa pakai ini Bu di window. Ibu cari ini snipping tuh. Cari snipping tuh biar nggak usah dipoto-foto gitu Bu ya. Klik snipping tuh, diklik new, nanti teks soalnya Ibu tinggal klik drag aja kayak gini Bu. Klik drag, langsung save. Nah, itu untuk mensiasati apa teks yang panjang-panjang kayak gitu Bu. Ya, ini ada pertanyaan Pak di chat. Ya, bagaimana? Coba bacakan. Ini dari Bapak Ana Munawar. Bagaimana membuat batasan waktu dalam mengerjakan tiap soalnya, Pak? Oh iya, batasan waktu. Ya. Kembali lagi kita ke yang tadi sudah dibuat. Nah, untuk membuat batasan waktunya, sama seperti presensi di dalam paparan umum, menggunakan from limit. Tinggal add on lagi. Kalau sudah memasukkannya, menggunakan from limit lagi. Nah, di sini kan tadi saya sudah memasangnya, from limitnya. Kalau sudah terpasang, tinggal klik yang ini Bapak dan Ibu, pengaya. Tinggal pakai from limit lagi. Tinggal tadi sudah saya masukkan. Nah, ini saya praktekkan lagi. Klik yang titik 3, lalu add on, lalu from limit. Tadi sudah saya masukkan from limitnya. Nah, sudah diinstal pula. Dan klik yang pengaya. Lalu from limiter. Oh, masih gangguan Panggi, Bu Ai, kalau yang di saya fiturnya. Saya akan masukkan akun yang lain saja. Kalau tadi kita mengaturnya untuk number of from respond, berarti pengaturan responnya berapa kali untuk menjawab. Jadi kalau misalkan kita lebih dari satu kali, maka siswa yang lain atau siswa yang menjawab sebelumnya tidak bisa menjawab kembali ujiannya. Tadi ada pertanyaan, bagaimana mengatur waktu ujian kita? Untuk mengaturnya, bukan number of
from respond, tapi kita pilih date and time. Nah, ini Bapak dan Ibu. Sebetulnya from limiter ini adalah sebagai pengatur responnya dan waktu juga. Kalau untuk waktu yang ditentukan, ujiannya sampai jam berapa, pilih date and time, lalu diatur mau tanggal berapa terakhirnya. Misalkan saya memberikan ujian tanggal 13, terakhirnya tanggal 14. Ini ditutupnya Bapak dan Ibu, dan waktunya jam berapa. Misalkan saya tutup jam 12 malam. Lalu klik set. Sama saja untuk seperti di dalam presensi paparan umum. Di sini misalkan ujian sudah ditutup. Kalau sudah begini, lalu klik save and enable. Begitu mungkin untuk pertanyaannya, tinggal diganti saja. Bukan number of from respond, tetapi date and time-nya. Dan ditentukan tanggal dan waktunya. Begitu. Bagaimana Bu Ai? Ada lagi? Ya. Atau Ada Pak nih satu lagi Pak Iya, satu lagi. pertanyaannya. Dari Ibu instruktur kita Pak, Ibu Elis Nur Iya. Hayati, MPD. Ini kalau di Google Chrome katanya maksud dari bisa berkolaborasi itu seperti apa Pak? Oh iya. Maksud dari dalam berkolaborasi itu adalah misalkan siswa dan guru itu bisa mengerjakan secara real time. Yang seperti tadi Pak Anggi sebutkan. Real time itu adalah saling langsung kepada waktunya. Jadi siswa mengerjakan langsung dijawab oleh atau diperiksa oleh gurunya. Jadi kolaborasi itu saling terhubung dan artinya kita itu langsung tanggapan responnya tidak ada kata lambat. Jadi siswa antara guru dengan siswa itu saling berkolaborasi. Guru membuat soal ujiannya dan siswa menjawab soal ujiannya melalui Google Formulir. Itu adalah kolaborasi. Mungkin itu yang mungkin saya bisa jawabnya mengenai kolaborasi. Mungkin Bu. Iya. Bentar Pak. Ada Pak Gangan Bu mau bertanya? Peserta, ada yang iya boleh. Pak Gangan. Tapi waktu nih gimana Bu? Kan sesi berikutnya jam 3:30 ya? Iya. Ya. Pak Gangan dibuka dulu ya Bu ya. Boleh, ini ada 2 lagi. Ya. Halo Pak Gangan? Pak Gangan boleh masuk ya. Mangga. Pertanyaan langsung nih Pak. Oke, ini ada sambil nunggu Pak Gangan, gimana Pak kalau bacakan dulu soal pertanyaan dari Bapak Yus, Ibu Yus, ini Bapak Yus ya? Iya, boleh. Silakan. Bapak Yus. Bapak Ari, Bapak Yus, nggak tahu Ibu Yusnya. Bapak Yus. Ini katanya Pak Ari, tadi limit waktu untuk pengerjaan ujian, kalau limit waktu per soal bisa tidak Pak katanya? Misalkan untuk soal 1 2 menit, soal 2 4 menit. Seperti itu, Pak. Oh, iya. Untuk limit per soal itu, Pak Ari. Ya. Bagaimana Bu Ai? Sudah silakan Pak terdengar? dijawab, Pak. Ya. Untuk limit per soal itu mungkin bisa menggunakan from limiter lagi, Bu. Cuma agak ribet kalau di dalam Google Formulir. Soalnya fitur limit ini, Oh iya. nah, fitur limitnya kita harus mengatur atau mengotak-atiknya kalau di dalam from limit. Pernah saya dulu mencoba untuk satu soal itu di waktu. Nah, namun banyak kendalanya, Bu. Soalnya from limit atau Google Form ini belum menunjang untuk satu soal diberi seperti kuis, Bu. Misalkan satu soal harus dikerjakan 1 menit, lalu berubah ke pertanyaan yang lain. Nah, paling digunakan untuk set dead time-nya saja. Kapan ujiannya akan ditutup.
Kalau untuk satu soal untuk diatur waktunya masih belum tercapai mungkin Bu. Soalnya saya juga belum bisa menggunakan untuk satu soal untuk dilimit beberapa waktunya. Di dalam Google Formulir ini belum menunjang hal itu mungkin Bu. Kalau untuk aplikasi yang lain mungkin ada. Kalau di dalam Google Formulir mungkin sampai date and time-nya. Mungkin begitu. Berarti ini untuk limited itu ini berarti untuk itu ya Pak, satu naskah soal ya Pak ya, bukan Iya. untuk satu soal ya, nggak bisa Iya, diberlakukan. betul sekali Bu. Iya, iya. Untuk satu soal. Iya, iya. Kalau untuk misalnya satu soal untuk beberapa kuis, satu soal untuk waktunya ditentukan masih belum menunjang untuk Google Formulir, kecuali kita membuat aplikasi sendiri untuk kuisnya Bu. Begitu. Ya, terima kasih Pak. Iya. Jawabannya wow, memuaskan sekali. Bagaimana Bapak Ius? Masih ada yang ditanyakan Pak? Atur nuhun cekap. Ya, karena ini waktunya udah mulai jam 15 lebih apa ya? Karena kita batas waktu sampai jam 3 sebetulnya. Dan nggak ada lagi yang bertanya. Kita langsung tutup aja ya Pak ya untuk sesi ini. Iya. Aduh Bu, saya lupa Baik. presensi tadi. Iya. Kalau udah Ini Pak Ari, ditutup. ini nih Pak Ari berkenan nih sedikit untuk memaparkan kesimpulan atau Iya. pesan sebelum kegiatan ini berakhir Pak. Iya, baik. Saya singkat saja untuk kesimpulan hari ini. Google Formulir itu bisa digunakan sebagai ujian berbentuk online. Nah, pada dasarnya kita kan sekarang sedang work from home, ada kalanya memanfaatkan aplikasi Google Form ini. Selain manfaatnya bisa kita gunakan, Google Formulir ini sangat ringan, mudah, dan praktis. Untuk gurunya juga atau untuk siswanya. Begitu, Bu. Terima kasih Pak. Iya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu peserta PCT sesi 5 ini, alhamdulillah kegiatan Vicon sesi 5 ini telah selesai dilaksanakan. Kepada Bapak Ari, saya ucapkan terima kasih Pak. Iya, terima kasih Karena Bu Bapak Aini. telah memberikan materi yang begitu bagus sekali Pak. Wow, saya juga jadi Alhamdulillah. penasaran nanti buat untuk di Taman Kanak-Kanak ya. Dan kepada para peserta Vicon sesi 5 ini juga saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat beristirahat, sampai jumpa di event selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan lagi kepada Bapak host ya, Bapak Anggi Novia. Terima kasih atas kedatangan dan partisipasinya Ibu Bapak semua. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama dengan materi yang berbeda mungkin Ibu Bapak. Insya Allah besok kita mulai coba bahas tentang virtual reality on learning.